Yang komplain kan yang tempat jauh, misalnya orang anak-anak Jakarta yang sok SDM tinggi itu belum ada sejarahnya. Terus telinganya rusak gara-gara sound horeg itu tidak ada. Belum pernah nemu saya. Rumahnya itu kacanya pecah malah mereka ketawa, tepuk tangan. Jadi tolong dicatat warga netizen yang nggak jelas ini, kita diundang itu pasti yang pasti ada izinnya. Kalau dirupiahin yang pasti di atas 1 M lah itu. Itu cerita-cerita yang dibangun itu hoak. Halo KL Lovers, saat ini tim Kapan Lagi sedang berada di Blitar, Jawa Timur. Kami datang ke sini khusus untuk mewawancarai Sam Brewok. Dia adalah salah satu pesohornya sound horeg di Jawa Timur, bahkan mungkin di Indonesia ya. Kalau dilihat dari markasnya sih ini gak main-main sih, sangat besar. Ini mungkin ada sekitar 10 ruko, nanti saya cek lagi ke Mas Horegnya. Beliau udah bersiap sih, ntar lagi kita akan masuk ke sana, ke dalam untuk melakukan interview. Jadi tunggu aja dulu ya. Nama asli saya ini Muzahidin. Jadi akrab panggilan dari orang-orang sekarang jadi Mas Bre yang ya menyesuaikan namanya kan saya megang Brewok Audio jadi dipanggil Bre, Mas Bre gitu loh. Mulai sebenarnya sound horeg ini pertama keluar atau pertama tercetus itu dari mana, dari siapa gitu Mas? Kalau sound horeg memang sudah dari dulu ya. Jadi sebelum saya masuk ini sudah ada. Saya kan masuk tahun 2019. Saya bikin itu, mulai ikut-ikutan lah. Kalau sebelumnya ya sudah banyak, sudah dari tahun berapa saya kurang paham. Tapi yang pasti saya masuk ini sudah rame, sudah berjalan gitu dari dulu. Terus saya, ya itu kan saya juga motivasi sama sound-sound yang terdahulu. Jadi saya lihat, terus saya kok suka, terus saya ikut-ikutan bikin gitu. Sebelum sound-sound ini saya lebih suka di bass booster itu loh, yang model-model sound mobil yang diputar di mobil-mobil itu loh. R&B, terus genre-genre yang ngebass itu loh. Memang dari awal suka? Ya, musik-musik mobil lah intinya. Kalau pengen penyanyi gitu nggak ada? Udah ada sih. Band paling waktu muda dulu sih, kan sekarang wis tua ya. Ya tua tau Pak. Band dulu paling kan zaman-zamannya Peter Pan itu saya. Apa yang bikin Mas Brewok, Mas Bre tertarik untuk mendalami lebih lanjut? Dulunya penikmat tok atau memang? Ya awalnya penikmat, lihat karnaval di sekitar sini gitu. Kok seru, kok suaranya kenceng terus getar-getar gitu loh, horeg gitu loh. Akhirnya saya juga inisiatif bikin kecil-kecilan dulu awalnya sih. Awalnya pengen beli kecil buat saya pakai sendiri, dipakai se-RT lah. Selingkungan sini kan sini dulu juga banyak karnaval. Jadi daripada kita nyewa, saya bikin gitu, saya bikinkan. Terus lama-lama panas, lama-lama adrenalinnya naik. Akhirnya nambah terus sampai terjerumus sekarang ini. Sampai jatuh terdalam gitu. Terus apa dulu Mas Bre bilang masih kecil, tapi kecilnya Mas Bre sama kita kan beda mungkin ya. Kecil itu seberapa dulu Mas waktu awal-awal? Dulu masih paling berapa ya dulu? Masih sekitar 6 sub dulu itu. 6 sub, terus saya pakai karnaval di lingkungan saya sendiri sini. Ternyata terus mulai banyak yang ada yang DP kok di job, ternyata terus akhirnya saya tambahin gitu loh. Katanya soundnya Mas Bre ini beda, punya karakter, punya ciri khas. Itu kira-kira apa sih Mas? Karakternya sampean itu apa? Sama sih ya, rata-rata ya sama. Cuman kalau saya kan lebih ke getarnya itu kan, karena kan kita suka yang rendah-rendah dulu, frekuensi rendah. Jadi kan bisa geler ya bass.
Jadi akhirnya beda dengan yang lain-lain. Lain kan kadang kenceng gitu toh. Nanti kenceng. Kalau saya mungkin lebih ke beda dulu itu awalnya. Beda dari yang lain. Yang rata-rata ya musik ya, karena kan kalau sound yang didengerin kan suaranya. Jadi lebih ke suara. Terus semakin besar, terus Mas Brewo akhirnya bikin apa ya, bikin semacam brand gitu ya, mungkin ya, brand punya kru segala macam. Itu mulai kapan Mas kembangin? Berkembang mulai 2019 itu. Oh, langsung. Jadi saya bikin itu terus saya ajak warga sini, pemuda-pemuda sekitar, saya ajak. Ya, awalnya dulu ya saya tanpa gaji, artinya ya kita sama-sama ikut-ikut miniatur gitu, seru-seruan aja. Terus lama-lama kok di job kita ya akhirnya dapat pemasukan, terus ya kita bagi kan gitu. Lama-lama ya sampai sekarang, akhirnya ya jadi kerjaan sekarang. Awalnya dulu ya enggak, awalnya dulu ya hura-hura aja sama teman-teman itu. Kalau sekali berangkat ke event gitu Mas ya, itu berapa kru yang diajak Mas? Kalau sekarang satu tim itu 7 orang, 7 anak. Satu truk, 7 anak itu gimana Mas? Ya satu truk, satu grup. Satu grup kan satu truk itu 7 anak. Kalau total timnya Sambrewo ada berapa sih? Kalau sekarang banyak tim saya ini. Tim saya yang kerusuhan ini paling tahun ini ya bisa sekitar 70-an. 70. Sekarang kan kita sudah tahun ini kita keluar 10 truk, 10 tim. 10 tim. Dalam satu hari. Jadi dalam satu waktu bisa 10 tempat. Satu waktu 10 tempat. Tahun ini. Mulai Agustus itu, mulai Juli, Agustus, September itu sudah 10 tempat dalam satu waktu itu. Terus kita penasaran sih Mas. Dalam satu truk itu sebenarnya kalau full set itu kalau dirupiahin boleh tahu Mas berapa? Kalau dirupiahin yang pasti di atas 1 M lah itu. Itu truk sama truk genset dan soundnya itu ya lebih 1 M lebih. Soalnya kan truk kan sekarang wis berapa truk? Truk 500. Oke, itu termasuk truknya 500. Ya 1 M ya lebih lah 1 M itu. Kalau pasnya ya kurang hitung. Terus kalau menurut Mas Brewo sendiri sound yang bagus itu sound yang kayak apa sih Mas? Mas puas ketika mendengarkan sound seperti apa Mas? Yang namanya sound bagus itu kan banyak sisi ya. Jadi kalau dinamakan sound bagus itu kadang saya juga enggak tahu bagusnya di mana. Karena kan ya tiap orang kan beda kesukaan sih, beda pemikiran. Jadi kadang saya mikir ini sound bagus, tapi kan teman-teman juga kadang mikir kurang bagus. Jadi fluktuatif sih, fleksibel. Yang namanya karena mata dan telinga ya urusannya. Urusannya kan 2 arah, mata sama telinga. Kadang matanya suka, telinganya enggak suka. Relatif. Ya yang penting kita anggap aja kalau lihat tontonan, kalau yang nonton banyak berarti kan ya bagus gitu aja. Dilihat dari apa ya, dari garis besar aja. Kalau ditanya satu persatu gini ya enggak jelas nanti hasilnya. Kalau sekali undangan itu Mas diundang ke kota mana atau ke Jawa Timur atau ke luar mungkin ya, itu sampai berapa sih Mas? Kalau minim sih sekarang tahun ini paling mulai 30 sampai 35 yang paling rendah itu, yang paling tarif paling kecil lah istilahnya. Tarif bawah ya, Jawa Timur itu. Iya kan paling tarif kecil itu artinya terdekat. Blitar, Malang itu kan dianggap dekat. Kalau sudah ke Pasuruan, ke Mojokerto kan beda lagi. Beda transport. Kalau terjauh mana sih Mas? Terjauh saat ini Jawa Tengah, wilayah Pati, Jepara itu, Rembang, Blora itu sudah mulai banyak. Kalau kayak gitu selain sampai masih dapat pendapatan tadi ya, biasanya dapat saweran ya? Enggak sih, enggak ada kalau sawer. Jarang. Ya pernah ada tapi jarang. Kadang kan penyewa yang nyawer itu. Nyawer ke operator, mungkin nyawer ke rata-rata ke operator sih biasanya. Dapat apa aja Mas dari hobi yang sampai geluti ini?
Ya yang kalau hobi ya yang pasti ya tetap apa ya? Ya macam-macam lah. Kan namanya juga kita kerja. Jadi ya dapatnya ya macam-macam. Jadi ya saya kan juga sekarang megang penjualan. Jadi saya sejak corona itu mulai masuk di penjualan dengan merek-merek macam-macam. Ya ini kan Betavo, sebelah kan ada merek-merek lain banyak. Satu ruko ini kan satu merek. Ketika tour biasanya kan ada pengalaman Mas ya. Ketemu orang baru, terus ketemu kota baru. Mas pernah mendapatkan pengalaman apa Mas yang paling menyenangkan sama paling gak menyenangkan? Apa ya, enggak ada sih, sama sih. Kalau tempat baru malah lebih ribet. Ribetnya kan mereka kan banyak yang belum tahu saya. Akhirnya kan saya datang terus pasti mereka ya ribet lah, ngajak foto macam-macam, tarik sana tarik sini kadang. Jadi kalau tempat baru mesti sedikit butuh kesabaran. Kirain ribet itu ribet karena harus punya koneksi baru, harus cari jalan. Enggak, kalau itu sih enggak jadi masalah. Ya enggak ada sih ya, semuanya kan menyenangkan sih. Jadi kita ketemu teman baru, orang baru. Tiap tempat baru ya pasti kita dapat teman baru kan gitu. Dapat orang-orang yang apa ya, yang hobinya sama gitu loh. Selain Kota Blitar, kota yang kuat dengan sonor itu di mana lagi sih Mas? Malang yang kuat itu. Sebenarnya yang terkuat itu kan di wilayah Malang, yang kalau wilayah Jawa Timur itu. Artinya pemainnya itu banyak di Malang itu. Blitar ini masih belum terlalu banyak yang Malang. Jadi Jawa Timur Mas ada Mas? banyak juga di luar Jawa Timur, tapi kan mungkin kurang terekspos gitu loh, mungkin kurang media. Karena kan mulai menasional sih, soalnya kemarin aku dengar di Kalimantan pun ada ya. iya, Kalimantan banyak. Saya kan juga sering kirim barang ke Kalimantan, Sumatera itu kan banyak. Pembeli-pembeli yang di sana kan banyak. Tapi kan kalau di sana kecil, Jawa Tengah, Malang, wilayah Kalimantan belum besar sih. Paling 2 sap, 4 sap gitu, belum kayak sini. Bilang besar itu kita ada berapa sap sih Mas? 12 biasanya. Satu truk itu kan 12 sap. 15 sap gitu. Satu truk. Terus kalau ngomong sonorak juga identik sama dancernya Mas ya. Itu gimana Mas? Apa memang dari awal udah settingannya sonorak ya sama dancer, atau baru keluar fenomena baru ini? Kalau dancer itu memang sudah dari dulu sih ya, tapi kan seiring waktu mungkin banyak juga, namanya juga orang banyak, jadi mungkin ada yang tampilannya mulai nyelono, mulai sedikit membelok, tapi kan tetap ada. Jadi ya makanya kadang ya saya juga sering himbau kepada teman-teman kalau ngundang dancer yang pakaiannya yang sedikit rapi, biar nanti nggak disorot oleh yang negatif-negatif kan gitu. Tapi ya tetap masih, sebenarnya sih masih tarafnya ya nggak terlalu vulgar sih ya. Cuma kan tempatnya itu kan mungkin di jalan, akhirnya pikirannya orang kan negatif. Iya, sensornya itu ya yang ngundang penyewanya juga. Jadi kita diundang, misalnya kita ngundang brewok gitu, kita datang, terus penyewanya juga ngundang misalnya dancer A, ya mereka didatengin gitu loh. Enggak gandeng sama kita ini. Beda kamar lah istilahnya itu. Beda ruang itu. Ya otomatis kalau satu fenomena keluar, ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau yang nggak suka ini, nggak suka banget biasanya. Masuk di sonor ini. Menurut Mas B, gimana Mas menanggapi orang yang nggak? Ya nggak masalah kan, ya kita hidup kan pasti ada yang pro kontra, itu kan wis hal yang biasa. Jadi yang penting gimana caranya kita membawa dengan sebaik-baiknya. Kalau ngomongin yang nggak suka ya pasti ya nggak usah dilihat kan, gitu aja. Yang suka ya bisa dinikmati kan gitu. Sama musik lain-lain semuanya kan juga sama. Musik dangdut kadang ya nggak ada yang nggak suka, ada yang suka. Yang nggak suka ya diam aja, nggak apa-apa. Yang suka ya dinikmatin. Yang terganggu ya
mungkin bisa usul saya terganggu kan nggak apa-apa. Jadi tidak perlu memframing negatif gitu, tidak menyebarkan berita-berita yang negatif yang bikin jadi masalah gitu loh. Kalau belum tahu di dalamnya ini gimana, mending diem, mending nggak usah siaran. Iya. Mas Bre baca-baca nggak? Sosial media terus gitu. Banyak baca, sering baca sih. Yang rata-rata orang-orang barat, orang-orang sana, orang-orang Jawa ke sana loh. Jakarta yang utama itu. Jadi orang-orang kota biasanya. Karena orang kota kan memang mungkin terlalu high class mungkin. Jadi kadang lihat orang-orang desa berkreasi kelihatannya norak. Jadi kadang mikirnya negatif. Kadang mikirnya itu bikin rusak lingkungan, bikin kan ya enggak tahu aslinya. Aslinya kan juga kita kalau ada rusak kan pasti diganti sama panitia sih. Iya, itu Mas yang bikin saya tanya. Saya dengar sih kalau ada yang rusak pasti diganti. Soalnya memang berkembang video-video ya. Video yang viral di sosial media bahwa ada tembok retak. Iya. Pecah. Itu katanya diganti, itu beneran nggak sih Mas? Ada sih kadang kacanya pecah, kadang gentengnya ya rontok, tapi kan itu bagian dari sejenis hiburan. Jadi warganya juga oke-oke aja karena yang mendatangkan mereka juga kan itu. Jadi yang kita lewatin itu pas yang mengundang. Jadi kadang rumahnya itu kacanya pecah malah mereka ketawa, tepuk tangan karena bangga menghadirkan, brewok bisa mencahin kaca gitu. Jadi mereka ini malah bangga terus cerita ke teman-teman dengan kepala besar gitu. Terus mereka juga siap ganti, jadi yang pecah itu diganti sama panitia, pengundang yang mengundangnya itu. Jadi malah mereka mengganti ini bukan mereka rugi, mereka malah lebih ke lebih ke gengsi, lebih ke bangga gitu loh. Saya bisa mencahin kaca ini, datengin ini gitu, mereka bangga. Memang aneh di sini, Jawa Timur itu memang kadang tradisinya untuk sound horeg memang aneh. Tapi ya memang itu, memang ya namanya kita juga di kabupaten ya, di lingkungan bisa dibilang di lingkungan yang nggak terlalu rame kota sih. Kalau di kota ya nggak boleh Pak, kalau misalnya kota Malang, ya kita tetap nggak boleh. Gimana pun caranya sound horeg ini nggak boleh masuk kota. Nggak pernah masuk kota Malang? Nggak boleh, memang nggak boleh, aturannya kan nggak boleh. Aturannya nggak boleh itu kan karena warganya menolak. Jadi warga menolak, otomatis ya kita kan nggak bisa izin kepolisian, izin Pak Lurah, yang kita misalnya yang menghadirkan si A pasti ngubungin Pak Lurah sama keamanan, Kapolsek, Polsek, minta izin. Nah, kalau mereka nggak dibolehin ya nggak jadi ngundang gitu. Kalau kota tetap pasti nggak boleh, karena di situ ada izin lingkungan. Nanti lingkungannya gimana? Kalau nggak boleh ya pasti nggak bisa hadir. Kami juga sempat menemui beberapa warga sekitar di daerah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang. Kami ingin menanyakan soal fenomena sound horeg ini, serta pendapat mereka soal Mas Brewo. Ya bagi yang seneng kan penghibur toh Mas, menghibur. Kalau orang nggak seneng ya segitulah ya, nggak suka ya orangnya gitu. Kalau senang ya happy aja. Iya. Kalau lewat sini kok nggak pernah Mas, ya nggak terganggu lah, happy aja. Kalau kita senang ya happy aja. Nggak ada yang terganggu, nggak ada. Kalau di lain tempat nggak, kurang tahu ya. Kalau di sini nggak. Positif sih, mungkin bisa menghibur warga ya. Jadi setiap event itu kalau ada sound itu kayaknya lebih lego gitu kalau orang sini bilang, ya kan, kayaknya seru gitu, asik, lebih rame gitu. Oke. Itu positif. Terus berarti banyak warga yang sebenarnya suka nonton gitu ya? Suka, bahkan yang datang itu malah nggak hanya di daerah yang lagi ada eventnya, pasti jauh-jauh yang datang. Oh, sampai luar kota gitu. gitu?
Iya. Negatifnya ya, kalau menurut saya, negatifnya itu biasanya kan yang ngadain event itu kayak apa, desa-desa yang lagi ngerayain bersih desa atau mungkin karnaval ya kan, itu pasti banyak sih warga yang minat untuk datengin sound-sound kayak gitu ya. Itu biayanya juga nggak murah ya kan, pasti mahal dan sampai puluhan juta. Kalau nominalnya pasti saya juga kurang tahu. Nah, kalau menurut saya pribadi, daripada untuk sewa itu mungkin bisa untuk yang lain ya. Itu menurut saya. Terus negatif lainnya, mengganggu warga ya. Seperti mungkin kesibukan warga, mungkin di hari itu mau bepergian kemana, itu juga pasti nggak bisa jalan ya kan. Pasti ke stop, itu yang pertama. Terus kedua, ada kaca-kaca warga yang pecah itu juga ada yang terjadi. Terus yang di tetangga saya yang jual Pertamini ya, kalau yang di desa itu kan ada Pertamini. Nah itu sampai angka digitalnya itu sampai rusak gitu loh, karena nggak tahu kenapa, mungkin terlalu kerasnya suaranya dari sound itu atau gimana, saya juga kurang tahu. Intinya memang rusak. Ya kalau bisa ya dikurangi volumenya. Nah, kalau bisa ya gitu. Nanti itu kan merugikan orang lain. Tapi Pak Brewak tanggung jawab apa enggak tahu aku. Itu. Tanggung jawab sih katanya, dia bilang diganti. Lah iya, aku nggak tahu itu. Ya kalau bisa ya dikurangin aja. Karena itu kan mengganggu. Tapi kalau diganti ya kurang tahu lagi. Mungkin ya, kalau memang ada yang suka dengan sound yang seperti itu, diadakan aja event mungkin di lapangan. Mereka kan ada battle-nya juga ya. Kadang si sound ini sama sound ini bagus yang mana. Acarakan aja gitu, diselenggarakan di lapangan atau gimana ya kan. Kalau memang mau ngundang warga ya monggo ya kan. Mungkin ada harga tiket atau bagaimana silakan gitu, tapi jangan lewat di kampung atau bagaimana gitu, atau nggak usah ikut karnaval atau bersih desa. Kalau memang harus ada soundnya ya monggo, tapi nggak usah yang segede itu gitu loh, maksud saya. Wajar aja lah gitu. Jadi lebih baik di lapangan, bukan di jalan ya. Iya. Lebih menurut warga sekitar mengganggu orang bepergian ya. Kalau diselenggarakan di lapangan kan bagi yang minat ya pasti datang kok. Bagi yang enggak kan juga nggak terganggu gitu. Menurut saya sih seperti itu. Sosialisasi dapat, karena memang kalau notabene itu yang sewa itu kampung 1 RT itu kan pasti atas persetujuan toh kalau memang sudah terjadi. Dan kalau jenengan tanyanya itu sosialisasi dapat, tapi kalau semua setuju atau enggak, nah itu tidak semua setuju saya rasa gitu, karena memang mungkin ya bisa 70-80% yang setuju, itu juga semua pasti terjadi toh gitu. Yang 20% pasti dikesampingkan. Mungkin yang 20% itu adalah warga-warga yang mempunyai bayi atau orang tua dan lain sebagainya gitu. Itu kan memang merasa terganggu gitu loh. Karena memang ya jujur, meskipun nanti dari kampung dibawa ke jalan raya sampai ke kampung itu terdengar. Dengarnya itu jauh banget ya. Maksudnya iya, radiusnya itu sampai memang suaranya besar banget. Iya, saya rasa pasti ada yang nggak setuju gitu. Meski kalau voting kan pasti jalan toh. Kalau yang banyak pasti tetap aja jalan, meskipun yang sekian berapa persennya yang nggak setuju tetap jalan gitu. Nggak ada yang komplain ke saya, nggak ada. Sebenarnya kan nggak ada yang dirugikan, jadi nggak ada yang komplain sih sebenarnya. Yang komplain kan yang tempat jauh, misalnya orang anak-anak Jakarta yang sok SDM tinggi itu, yang pengen sok pinter itu, ngerti padahal nggak ngerti itu. Mereka yang komplain lihat di YouTube, dia mana, ada info ini pecah, ini merugikan, padahal kan ya enggak. Ya kan ada startnya, ada finishnya itu kalau karnaval itu. Oke, terus para penikmatnya ngikutin gitu Mas ya? Penikmatnya kan di pinggir-pinggir sini, di jalan, kita lewat. Kan ada puluhan ribu di pinggir semua, di start sampai akhir kan penontonnya banyak. Jadi mereka ya cuma lihat selewat aja sih sebenarnya, satu lagu paling banyak itu. Oh, lewat berhenti satu lagu jalan gitu. Jalan. Di sana kan yang penonton lain yang lihat nanti. Oh, itu pasti
kepompong itu baru nanti biasanya Ya nggak tahu yang mana yang pas kelihatan gitu loh. Tapi kan banyak pesertanya, artinya banyak yang di situ. Jadi kita jejer-jejer antri kayak sepur itu banyak 20, 30 gitu. Saya ini sekali lagi bukan orang yang nggak suka, saya suka musik ya kan. Cuman kalau memang berlebihan dan akhirnya mengganggu warga kan lebih baik juga tidak dilaksanakan. Lebih baik itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kalau memang mau battle antara sound ini dan sound ini silahkan di tempat yang sesuai lah ya, tidak di kampung. Tapi kalau untuk karnaval atau untuk bersih desa kirap dan sebagainya, kalau memang harus menggunakan sound ya pakai sound yang nggak sewajarnya aja, nggak usah terlalu besar, dan itu juga memang memakan banyak biaya juga, daripada untuk sewa itu mending untuk yang lain, perbaikan desa atau apa gitu kan ya, lebih bermanfaat, atau perbaikan jalan, buat jembatan dan lain sebagainya. terus tadi kan bahas soal kru sama sama yang tur gitu. Iya. Itu ya sambil minum juga apa misalnya. Itu sampai ini kan identik dengan apa mas ya? Suara yang kenceng, terus ada nggak mas kru sampean sampai mengalami gangguan pendengaran atau gimana gitu? Nggak ada. Itu cerita-cerita yang dibangun itu hoak gitu. Saya itu tiap hari kan di depan sam dengerin nggak masalah, nggak apa-apa itu. Belum ada sejarahnya. Terus telinganya rusak gara-gara sound horeg itu tidak ada. Belum pernah nemu saya. Terus kemarin juga viral mas, satu sound di truk jatuh limpa ke perempuan gitu ya, atau apa gitu. Kalau itu menurut sampean lebih ke safety-nya atau apanya yang harus dibenerin? Iya, itu lebih ke keamanan sih, lebih ke safety-nya di pemasangan. Itu mungkin kurang hati-hati lihat jalannya, lihat lokasinya. Itu kan ada pohon, dia nabrak pohon kan itu. Ada nabrak pang pohon, ranting pohon itu. Selain itu kemarin sempat ramai juga ada sound horeg itu bermasalah di Jawa Tengah ya, yang mereka sempat melakukan pertunjukan sound horeg di atas laut. Gitu. Oh ya itu Nah, di itu kayak gimana menurut Mas Pri? itu kan budaya Pak itu, jadi budaya lingkungan. Jadi kadang ada tempat-tempat tertentu yang ngadain itu di laut. Misal kalau di Jawa Timur di Sidoarjo. Sidoarjo itu ada, itu tiap bulan namanya itu nyadran namanya itu. Nyadran itu kan acara sejenis nyadran sih, nyadran itu namanya apa ya? Jadi di laut mereka, jadi yang ke laut gitu. Dari sungai yang kecil dibawa ke laut pakai perahu gitu. Bunyinya ya kadang ya battle, kadang ya bunyi macam-macam. Mas Pri nggak pernah ya? Saya enggak nerima job itu. Kenapa mas? Saya nggak berani untuk di laut. Ya risikonya tinggi, saya nggak berani. Ada lagi di wilayah Jawa Tengah kan juga ada itu di mana itu. Itu ya bagian-bagian di situ aja yang ada lautnya itu. Itu pasti udah berizin atau gimana? Pasti berizin Pak, semua acara horeg itu pasti berizin. Jadi tolong dicatat warga netizen yang nggak jelas ini, kita diundang itu yang pasti ada izinnya. Ya, yang mengundang mesti ngurus izin keamanan, izin lingkungan, izin macam-macam lah. Jadi kita datang itu ya wis kondisi aman, nggak ada kendala, nggak ada pelanggaran sedikit pun nggak ada. Nah, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara ya, terutama pengundang, supaya eventnya ini lebih baik lagi ya, karena memang masih banyak sorotan ya, sorotan soal keamanan lah, mungkin soal apapun itulah yang negatif. Sebenarnya kalau menurut Mas Bre, apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara supaya acara ini lebih baik lagi? Kalau saran sih tetap yang pertama kan tetap ngurus izin, nanti izinnya harus dilengkapi. Terus tanggung jawab itu artinya jika terjadi sesuatu mungkin ada kerusakan ya harus siap menanggung. Terus lagi kalau mengundang yang tampil misalnya dancer ataupun DJ ya diusahakan pakaiannya itu yang rapi. Wajib celana panjang kan gitu. Kalau sama Brewok biasanya saya ultimatum. Jadi kalau Brewok biasanya penyewa saya arahkan dancer harus celana panjang. Jadi buat
meminimalisir berita-berita yang negatif kan gitu. Terus joget juga nggak terlalu yang erotis kan gitu. Itu aja sih. Sama ini Mas, aku kemarin pas riset-riset lihat-lihat gitu Mas ya. Aku lihat ada satu, kalau di barat nih Mas, sebenarnya ada fenomena yang mirip maksudnya dalam hal ada pemutar musik dengan suara kencang, tapi masing-masing penikmatnya itu menggunakan headphone. Mungkin Mas ada juga ya. Jadi ada yang muter musik, terus para penikmatnya itu banyak orang juga, masa juga, tapi mereka pakai headphone. Mungkin nggak Mas kayak gitu Mas? Apa itu? Nggak mungkin di sini kalau pakai headphone itu. Karena ya mungkin aneh aja kalau di sini orang-orang kita hidupnya kan di desa, Pak. Di desa kan pakai ya lebih ribet pakai gitu-gituan kalau orang desa itu. Mungkin kan orang kota mungkin yang pakai headphone suka headphone itu. Kalau kita orang desa wis kayaknya ndak jalan itu model gitu. Mas sudah dengar belum Mas kalau Sound Horeg ini sempat ada wacana untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual dari pemerintah? Sudah pernah dengar itu Mas? Iya, sempat dengar itu kemarin. Gak apa-apa, itu kan bagian dari regulasi sih. Mereka kan juga, yang penting kan diizinkan, yang penting kan dipermudah. Karena mulai sekarang ini kan banyak tempat-tempat itu yang izinnya itu dipersulit, izinnya itu susah. Dari pihak keamanan terutama itu kadang. Jadi misalnya brewok di desa A gitu izin ke keamanan mungkin nggak boleh kan gitu. Alasannya apa? Alasannya mungkin masanya banyak dan lain-lain gitu. Akhirnya kan nggak jadi datang ke situ. Oh, pernah itu. Banyak mulai tahun ini banyak tempat-tempat yang pasti tempat baru Pak itu. Karena kan mereka belum tahu sih ini gimana sebenarnya, ini bahaya apa enggak, kan mereka belum tahu. Akhirnya mereka menganggap nggak boleh aja dulu kan gitu. Biasanya PWA ini dalam satu bulan berapa kali sih? Satu minggu berapa kali? Nggak mesti Pak, kalau hari-hari standar paling ya tetap sama, nggak rame sih, paling 1 minggu sekali, kadang ya 1 minggu 2 kali kan gitu, nggak mesti. Kecuali bulan Juli, Agustus, September, Oktober itu kan memang padatnya bulan itu. Karena kan itu semua acara karnaval ini kan rata-rata saat sedekah bumi, terus Agustusan, kemerdekaan itu sama. Ya itu mendekati itu semua. Januari gini tidak ada karnaval, Januari, Februari tidak ada. Cuma satu gitu ya. Ya paling adanya cek sound di lapangan, gitu-gitu aja. Di komplek itu ada berapa ruko? Ini kan ruko jualan ini. Berapa ya? Dan ya banyak sih ini. Paling 8 merek yang di sini itu. Berarti 8 blok. 8 blok. Tadi aku hitung kayaknya ada 12 lebih. Tapi kan ada yang isi 3 ini kan isi 3. Ya yang di belakang kan masih mulai dibangun itu. Rencananya Buat gudang kayaknya itu. Track atau lagu yang paling difavoritin sama penggemar sama penikmat Sound Horeg Mas Bri itu apa Mas? Kalau di sini sih di Brewok mungkin ya DJ Pongpong itu paling familiar lah. Artinya setiap Brewok tampil pasti mereka diakhiri sama DJ Pongpong itu itu kayak jadi jadi jargonnya Brewok gitu lah. Mas kalau misalnya kepingin ada orang yang pengen booking sampean, booking Mas Bri ini caranya gimana? Terus dengar-dengar kan sampai harus booking berapa bulan sebelumnya, itu bener nggak? Itu kayak gimana Mas cara booking? Kalau booking biasanya sih kalau karnaval ya harus 1 tahun sebelumnya. 1 tahun. Kalau full atau karena persiapannya lama? enggak, karena kan sudah umum mereka ini ngejob tahun depan. Jadi habis karnaval tahun ini terus langsung mereka ini ngejob untuk tahun depan gitu loh. Kalau enggak gitu keduluan teman-temannya, keduluan orang lain. Desa sebelah atau apa? Rata-rata 1 tahun, kadang ya ada yang 2 tahun, kadang saking pengennya enggak keduluan orang, akhirnya DP untuk tahun depannya lagi kan gitu.
macam-macam. Mungkin terakhir harapannya apa sih Mas dengan pemerintah ataupun dengan masyarakat untuk perkembangan sound horeg ini? Harapannya ya yang pasti untuk pemerintah mungkin ya sedikit diberi ruang, sedikit diberi kesempatan untuk kita juga warga ini berkreasi gitu loh. Berkreasi yang juga kita juga banyak yang menerima. Terlepas dari yang nggak menerima ya kita juga tidak bisa ke sana. Jadi kan wis aman sih. Jadi wis sebenarnya wis kita tinggal dikasih waktu aja, dikasih ruang aja, kita datang ke sana boleh tidak boleh kita nggak datang. Jadi jangan yang di sana itu boleh terus keamanan yang nggak boleh ini itu kan nggak bisa. Itu kan kemauan warga juga. Terus bagi teman-teman kan juga lebih menjaga penampilan, lebih menjaga lebih menjaga biar kita ini lebih baik gitu loh, lebih rapi, lebih diterima lagi. Karena kan kalau ada berita negatif kita juga pasti nanti lebih dipersulit lagi gitu. Jadi lebih saling menjaga intinya. Suka atau nggak suka, fenomena sound horeg ini memang ada, eksis di masyarakat, sudah menjadi hiburan bagi warga. Tapi yang namanya hiburan, seharusnya nggak perlu merugikan orang lain, seperti yang diharapkan oleh Mas Brewok atau masyarakat lainnya.